Ya, welcome back to MUAS Academy. Kita akan sama membahas bagaimana caranya membuat kurva, yaitu kurva Osterberg, habis itu kurva Mohr, sama kurva beban terbagi rata, beban terpusat untuk persegi. Nah, yang pertama kita akan membahas bagaimana membuat kurva Osterberg. Nah, di sini kita pertama kali menentukan H-nya. H-nya di sini saya memakai 2. 2. Habis itu B1-nya 30, 20, 16, 14, 12, 8, 7, 6, 5, sampai 1. Sampai 0. Habis itu B2-nya di sini ada 0,1, 1, 10, sama 100. Ini untuk menentukan jarak-jaraknya. Habis itu 10, ZT10 ini bebas, ZT berapa. Nah, habis itu di sini degree-nya. Nah, degree-nya dapat didapatkan dari arkes tangan dari B1 dibagi dengan Z. Nah, habis itu dikalikan dengan 180 per pi. Kenapa dikalikan dengan 180 per pi? Karena kita mendapatkan hasil arkes tangannya dalam radian. Nah, makanya di sini saya menggunakan radian betanya tidak dikalikan dengan 180 per pi. Nah, sekarang kita membahas bagaimana mendapatkan alfa. Nah, alfa ini kita dapatkan dari arkes tangan dari B1 ditambah dengan B2 dibagi dengan Z. Nah, dikali 180 per pi untuk mendapatkan sudutnya, sama kayak tadi, karena itu hasilnya radian. Terus dikurang dengan degree betanya. Nah, didapatkan sekian. Nah, sekarang kalau untuk radian alfanya sama kayak tadi, kayak degree alfa, tapi nggak dikali 180 per pi. Nah, dikurangnya sama radian betanya. Di sini kita bisa menentukan B2 per Z berapa, dengan B2 dibagi dengan Z. Nah, untuk I-nya didapatkan dari 1 per pi dikali dengan B2 ditambah dengan B1 dibagi dengan B2 dikali dengan radian dari alfa ditambah dengan radian dari beta dikurang B1 dibagi dengan B2 dikali dengan radian betanya. Nah, didapatkan I. Nah, semua rumus ini kita tinggal tarik ke bawah. Itu kalau untuk di Excel, karena semua rumusnya sama, berkaitan dengan B1, B2-nya itu sama, rumusnya sama, tinggal diubah angka-angkanya aja. Nah, di sini saya membuat B2 per Z-nya untuk jadi lebih mudah untuk dilihat. Nyamping. Nah, di sini hasil kurvanya. Nah, sekarang bagaimana cara menggunakan kurva Osterberg ini? Nah, di sini saya sudah menyiapkan contoh soalnya. Nah, peningkatan tegangan di bawah timbunan. Nah, di sini kita dapat menggunakan kurva Osterberg yang sudah ada ini. Nah, karena rumusnya I1 per pi dikali dengan B2 plus B1 per B2 dikali dengan alfa tambah beta dikurang dengan B1 per B2 dikali dengan beta. Ini sama dengan rumus yang kita pakai di I di tabel itu. Nah, di sini ada delta sigma Z. Nah, ini sama dengan I kali Q. Nah, ini kita delta sigma-nya ini yang kita cari. Di sini gamma tanah sama dengan 18,6 kN per meter pangkat 3. Di sini kita menggunakan H-nya 2. Q-nya didapatkan 2 dikali 18,6. Karena H dikalikan dengan gamma. Nah, didapatkan 37,2 kN per meter kuadrat. Nah, B2-nya yang digunakan di sini adalah 4, B1-nya adalah 6. Z-nya kita sama dengan 10 meter untuk kedalamannya. Z ini di sini menentukan kedalaman. Nah, didapatkan B2 per Z 0,4, B1 per Z 0,6. Nah, dari sini kita melihat di kurvanya. Nah, setelah kita plot B2 per Z sama B1 per Z, nah kita tarik garis, nah kita akan mendapatkan 0,376. B2 per Z ini kita plot ke sini, nah itu kita akan mendapatkan ini 0,376 nih di sininya. Nah, 0,376 dikali dengan 37,2 didapatkan 37,2 karena kenapa? Karena Q. Nah, sama dengan 13,65 kN per meter kuadrat. Nah, kita sudah selesai membahas mengenai kurva Osterberg ini.
Nah, kita akan lanjut ke kurva lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana cara membuat kurva Moore. Nah, kurva Moore ini kita pertama kali membutuhkan garis bantu. Nah, garis bantunya ini kita tentukan 150, untuk di X-nya 150 sigma X. Nah, ini koordinatnya 150, nah Y-nya 50. Nah, sigma X-nya yang Y-nya itu adalah min 50. Nah, ininya 50. Nah, kalau kita tarik garis, 150, minus 50 yang ini. Nah, kita mendapatkan titik yang ini, di ujung. Nah, untuk yang sigma Y, 50,50, kita mendapatkan titik yang di atas ini nih. Nah, kita tarik garis. Nah, ini garis bantu yang akan kita butuhkan nanti. Nah, di sini ada tahu XY-nya adalah 50. Nah, senternya kita dapatkan dari sigma X koordinat X-nya, sigma Y di koordinat X-nya. Nah, kita bagi 2. Hasilnya kan 150 ditambah 50 dibagi 2, 100. Nah, sekarang R-nya. R-nya kita dapatkan dari pengurangan dari koordinat X-nya. 150 dikurang 50, 100. Nah, kita kuadratkan. Ditambah dengan tau XY-nya. Nah, itu 50. Kita dapatkan 70,71. Nah, sekarang maksimumnya. Nah, kita dapatkan dari mana? Dari center ditambah dengan R. Nah, kita dapatkan 170,71. Sigma min-nya kita dapatkan dari mana? Dari center dikurang dengan R. Kalau tahu X-nya, kita dapatkan dari R-nya itu sendiri. Nah, sekarang kita menentukan pertama kali minimum di sini karena 29,29. Nah, kita plot di sini 29,289 karena di sini masih menggunakan pembulatan. Nah, di sini karena di sini minimum, nah jadi kita masukin di sini minimumnya. Nah, sekarang untuk rumus yang tahunya ini apa? Nah, kita dapatkan dari jika kalau nggak error, akar dari R kuadrat dikurang dengan yang ini 29,89. Habis itu kita kurangi dengan center, terus kita kuadratkan pengurangan dari sigma mas ini sama senternya kita kuadratkan. Nah, kalau hasilnya itu nggak minus, karena akar kan nggak bisa di akar pangkat 2, itu nggak bisa kalau itu dalamnya minus. Nah, jadi kan error. Nah, kalau dia error berarti dia hasilnya 0. Tapi kalau misalnya dia nggak error, maka kita menuliskan hasilnya. Di sini karena error jadi 0 sama 0. Nah, ini kita masukin selanjutnya. Nah, kita dapatkan dari 29,289 ditambah dengan 0,01 dikali dengan sigma max-nya ini dikurang dengan minimumnya. Nah, kita dapat 30,701. Nah, jadi dengan rumus yang sama ini, karena ini nggak error, jadi dimasukin ini. Habis itu ini kalau yang tahu lebih kecil dari nolnya adalah minus dari hasil yang ini. Nah, ini semuanya terus kita masukin, kita plot. Nah, ini kurang lebih ada 100 data. Nah, setelah kita plot, nah akan membentuk suatu lingkaran ini. Nah, untuk kurva Moore, kita sudah sama-sama dapat membuatnya, dan kita akan lanjut ke kurva selanjutnya. Oke, jadi kita sekarang akan membahas bagaimana cara membuat grafik dari beban terpusat untuk beban persegi. Nah, di sini ada gambarnya, ini beban perseginya. Nah, rumusnya itu adalah delta P-nya kita akan mendapatkan integral dari ini itu sama dengan Q kali I. Nah, I-nya itu kalau misalnya kita bisa dapat sederhanakan ini, akan mendapatkan seperti ini. Nah, sekarang bagaimana cara membuat kurvanya? Nah, kurvanya kita akan membuat ini ada alfa dari 0 sampai 90. Nah, ini kelipatannya 3. Kelipatan 3 semua. Itu bebas berapa aja. Nah, habis itu ini kita sin-nya
rumusin dari 0 radian karena defaultnya di Excel itu radian. Nah, untuk radiusnya kita dapatkan dari akar dari kedalamannya ini dipangkatkan 6/5 dibagi dengan 2pi dikalikan dengan radiusnya. Dikalikan dengan ini faktor pengaruh dibagi dengan 3 dipangkatkan 2/5 dikurang dengan kedalaman dikuadratin. Nah, hasilnya kita akan mendapatkan hasil 0 karena kedalamannya 0. Dan sini itu 0. Karena ini jadi 0 semua. Nah, rumus yang bawahnya sama kayak itu. Nah, untuk kedalamannya kita dapetin ini dari mana? Nah, kedalamannya itu kita dapatkan dari sin alfa dikalikan dengan kedalaman di 90. Di sudut 90. Jadi dia 90 derajat, sudutnya di kedalamannya berapa? Nah, kalau yang 90 ini kita dapatkan dari mana? Nah, 90-nya ini kita dapatkan dari akar dari 3 dibagi dengan 2pi dikali dengan faktor pengaruhnya ini. Nah, ntar kita dapatkan 4,886. Nah, ini semua rumusnya sama. Untuk menentukan rumus-rumusnya, jadi tinggal ditarik aja kalau dalam Excel, jadi ada hasilnya semua. Nanti kita akan mendapatkan hasil seperti ini. Nah, yang bagian radius positif ini kan ada radius positif, radius negatif. Ini cuma dikalikan dengan kalikan minus. Nah, radius yang positif itu akan menghasilkan kurva yang di bagian kanan. Nah, radius negatif adalah kurva yang akan menentukan bagian kiri. Nah, jadi bagian kanan dan bagian kiri akan membentuk suatu lingkaran. Nah, dari situ kita dapat menentukan grafik beban terpusat untuk beban persegi. Nah, cukup sekian penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.